1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Hari ini sehat? Sehat. Layak. Kalau hari ini sehat dan masih diberikan umur panjang, berarti salah satu keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini izinkan saya diseminasi mengenai budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak, dan kebetulan saya menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Apa saja sih yang akan kita bahas? Ya. Budaya positif, ada keyakinan dan nilai-nilai, kemudian kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, bertindak positif, berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Yang pada akhirnya ada disiplin positif. Kayak gimana sih sebetulnya? Nah, apa sih disiplin positif? Belajar mengontrol diri dengan menggali potensi menuju sebuah tujuan, menerapkan disiplin tanpa hukuman dan hadiah. Artinya, disiplin positif ini sesuatu yang muncul bukan karena ada iming-iming. Oh, saya mau rajin belajar karena mau dibeliin sepeda. Ya, saya mau bantu ibu saya karena mau dibeliin sepatu. Padahal membantu orang tua bisa jadi adalah disiplin, tapi ternyata karena ada iming-iming tidak menjadi positif. Gitu. Kita lihat ada disiplin positif. Terlihat ya perbedaannya. Kalau disiplin, dia akan muncul kepatuhan karena tadi ada hukuman, ada reward. Yang pada akhirnya tidak nyaman, tidak menjadi diri sendiri. Oh, kalau ada boneka rapi bajunya, itu disiplin. Tapi kalau nggak ada, kebuka lagi. Kalau kelihatan guru nggak pakai make up, tapi kalau nggak ada guru ber-make up, itu disiplin. Tapi bagaimana dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif ini bukan dari kepatuhan, tapi kesadaran dan tanggung jawab. Sadar bahwa dia harus bertanggung jawab dengan penampilannya, maka dia akan berpenampilan rapi. Untuk apa? Menghormati diri sendiri dan orang lain. Kita tahu bahwa berpakaian rapi itu bukan untuk orang lain, bukan cuma dilihat orang lain, tapi bagaimana kita membranding diri kita sendiri. Nah, terlihat perbedaannya. Mengapa sih ada perbedaan itu? Ya, yang sesungguhnya yang harusnya muncul itu, baik itu di murid ataupun di siswa, itu adalah disiplin positif. Bagaimana sih itu muncul? Kita masuk ke teori kontrol. Pernah nggak Bapak Ibu dulu jadi murid? Pernah dong? Pernah jadi murid? Pernah. Nah, berapa tahun Ibu jadi murid? Ya, 12 tahun jadi murid sekolah dasar, kemudian menengah pertama, menengah atas, lanjut kuliah, mungkin yang sudah S2 nambah lagi 4 tahun sama 2 tahun, 6 tahun. Banyak ya kita sudah jadi murid. Banyak tahun. Banyak tahunnya. Apa sih kontrolnya? Kepikir nggak kalau misalnya kita nggak ngerjain tugas, pasti ada yang namanya hukuman. Itu dikontrol sama siapa? Guru. Ternyata ada namanya teori kontrol. Hati-hati keceletot ya Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma. Coba berdua-berdua ya Bapak Ibu. Ada? Temennya apa sih berdua-berdua? Alhamdulillah. Nah, di sini kalau misalnya kita menyembunyikan sesuatu di tangan kita, terus teman kita disuruh buka, ada yang membuka, ada yang tidak kan? Ya. Terus kalau dibalik, temennya yang pegang
Teman. di teman atau di lawan bicaranya. Kalau tidak dibuka, kontrolnya di siapa? Teman juga. Karena dibuka. Orang Dari orang tersebut. Kenapa demikian? Karena dia tidak mau membuka. Ternyata dia punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol guru itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan sebuah membuat rasa bersalah mampu membentukkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ternyata kontrol itu tidak semua dari orang dewasa. Ada yang kontrol itu harus dari dirinya sendiri. Kita nggak bisa mengontrol anak, ternyata. Oh, bisa kok, bisa, betul bisa. Tapi apakah dia akan nyaman atau tidak? Dia akan merasa bahwa dirinya cukup menguasai tentang dirinya sendiri. Penting banget untuk teori kontrol ini, Bapak Ibu. Bisa. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kadang kita enggak kok, benar kok. Kalau dari sudut mata saya itu benar. Itu kita memaksa. Ternyata ada teori kontrol pilihan. Kita juga perlu berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Bisa jadi apa yang kita lihat benar, dipandang sebelah sana salah. Ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, hari ini anak nggak pakai sepatu hitam. Itu salah, karena bukan harusnya tetap harus menggunakan hitam. Tapi ternyata dia punya tujuan menggunakan sepatu hitam, menggunakan sepatu putih misalnya. Karena dia tetap ingin masuk sekolah meskipun sepatunya basah. Dia punya kontrol nih, pilihan. Saya bisa aja nggak usah masuk sekolah. Ya Bapak Ibu, daripada sekolah dicarikan nanti asuh. Gitu ya, ternyata ada pilihan lain. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, memonopoli kita. Ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Selalu ada persimpangan jalan yang membuat diri kita memilih A dan B. Bapak Ibu sekarang ada di sini jadi guru atas dasar apa? Siapa yang mengontrol? Diri sendiri. Ada yang ketika ditanya, ya dulu diarahin sama orang tua, tapi kan kita yang memilih. Memilih dan menetap itu kita. Kontrol itu ada di kita. Begitu. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Ayo dong kita jajan ke kantin. Ih, kamu nih gak mau jajan sama aku. Ih, kamu nih gak mau main sama aku teh. Itu kan kita mengontrol orang lain ternyata. Padahal bisa jadi kita kolaborasi, konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Oh, kamu gak mau ke kantin, kira-kira kita kemana ya? Ke Kopsis yuk, ayo. Ih, aku mah gak mau ke kantin, aku mau ke Kopsis, tapi aku mau ke kantin. Gimana kalau kita masing-masing tapi ketemu di tengah jalan? Ya, itu posisi kontrol yang luar biasa. Kemudian model berpikir menang kalah. Jangan sampai kita berpendapat benar, kita menang. Karena bukan berarti benar di pandangan kita akan benar di pandangan orang lain. Lebih baik akuin. Jadi bisa aja kita, menurut kita baiknya menggunakan seragam yang A. Siswa menggunakan seragam yang B. Gimana kalau tengah-tengah? Biar keduanya dapat memiliki kontrol yang sama.
Setelah kontrol, Bapak Ibu memilih untuk jadi guru. Ternyata memilih dikontrol dengan diri sendiri tidak bisa membuat seseorang konsisten. Hanya memilih mau bisa, saya pilih A. Tapi konsisten untuk memilih A itu perlu namanya motivasi. Ya. Iya, bertahan pada pilihan, betul Pak. Itu yang susah ya Pak. Karena nanti di jalan itu selalu ada yang pilih B dong. Kamu mah nggak tahu aja kalau B itu menyenangkan. Kamu nggak tahu aja kalau C itu menyenangkan. Ya. Atau misalnya, gimana ya kalau misalnya hari ini kita ke anak-anak gitu ya, kita belajar buat mempertahankan pembelajaran kita yang konsisten aja itu susah kan Bapak Ibu? Ya, dengan kegiatan kita yang banyak, energi kita yang terus terkuras, itu butuh yang namanya motivasi. Apa aja sih motivasinya perilaku manusia? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, saya anak nih, yang penting masuk, motivasinya yang penting masuk. Kira-kira dari 3 ini sudah terlihat ya, motivasinya adalah menghindari hukuman. Kalau nggak masuk nanti dihukum sama Pak Duduh. Ya, besar. Atau dipanggil nanti orang tuanya, itu kan menghindar. Yang penting masuk, raganya masuk. Gitu ya. Kemudian ada lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau melakukannya, soalnya nanti akan dapat reward. Reward yang lebih. Atau misalnya kalau kemarin tuh banyak ya motivasi perilaku manusia, dia memilih untuk apa ya namanya, ada sensitif nggak jadi. Dia memilih untuk misalnya kata orang tuanya nih, ke warung Jung, nanti ditambahin 2.000 buat jajan. Ambil aja kembalian. Ya, ambil aja kembaliannya, ternyata nggak ada kembalian. Ya, nah itu ternyata ada imbalan penghargaan dari orang lain. Bandingkan ketika tidak menggunakan imbalan, gesit mau anaknya. Makanya ke warung beli, ya. Relate mungkinnya Bapak Ibu yang anaknya sudah mulai remaja atau misalnya keponakannya gitu ya, sudah yang ya ngeren gitu. Oke, diberi kuota 5 giga, gesit, tinggalin. Kemudian ada lagi adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu yang agak kok berat ya. Kalau misalnya motivasi, kenapa sih bisa konsisten? Ya pengen menghargai diri sendiri aja. Kenapa konsisten menggunakan pakaian rapi ke sekolah? Ya karena ingin menghargai diri sendiri. Ada yang pakai pakaian rapi biar menjadi murid terbaik, itu imbalan. Tadi tergitas. Ya Kak. Terus ada lagi ingin menggunakan pakaian rapi biar nggak dapat hukuman. Ya kalau hari Senin sudah rapi, udah mau masuk kelas rapi, gitu kan? Ternyata itu ada motivasinya. Intrinsik. Nah, intrinsik ini adalah muncul dari diri sendiri dengan kepercayaan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Boleh nggak saya ekstrinsik dulu? Boleh nggak? Si Bapak Ibu bertanya-tanya seperti itu ya? Kan anak harus ditumbuhkan dari kepatuhan. Atau Bapak Ibu pernah menemukan ketika awalnya dia nurut pas zaman sekolah, pas keluar rambutnya gondrong, berwarna. Nah bisa jadi motivasinya adalah yang tadi, ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena setelahnya ternyata
ternyata tidak konsisten dengan pakaian yang rapi, itu nggak konsisten. Yang paling tepat itu adalah interest. Jadi pakaian yang rapi itu memang untuk menghargai dirinya sendiri, karena dia yakin dengan berpakaian rapi mungkin membranding dirinya juga rapi. Begitu. Nah, lihat ini nih yang agak berat ya Bapak Ibu untuk zaman sekarang, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Siapa yang pernah memberikan hukuman kepada muridnya? Saya. Konsekuensi Pernah. atau restitusi. Restitusi itu apa? Sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengkolaborasikan dengan siswa. Pernah nggak ngasih hukuman? Pernah. Sering ya? Masih lah. Kita kan anak POC gitu ya. Kita kan dididik waktu dari SD sampai SMA POC banget gitu ya. Terus bedanya hukuman sama konsekuensi kira-kira apa Bapak Ibu? Konsekuensi biasanya udah diobrolkan terlebih dahulu dengan siswa. Ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Kalau hukuman? Kita sendiri yang ngasih. Tanpa toleransi. Tanpa kesepakatan. Tanpa kesepakatan. Ya. Jadi hukuman mah sok gitu ya. Sifatnya mendadak, hari tak jadi gitu ya. Aturan baru gitu ya. Kayak yang sekarang-sekarang gitu ya. Ya, gitu ya. Tanpa ada yang namanya kesepakatan. Kita lihat. Bapak Ibu. Tidak terlihat jelas ya Bapak Ibu dalam tulis ujung lagi gitu. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, meskipun biasanya sambil hahaha. Kamu telat masuk, ini mah pengalaman saya gitu. Ya udah, nyanyi aja balonku pakai hurufnya O semua. Balonku O do. Nah, walaupun sambil ketawa, ternyata itu menyakitkan. Ternyata itu menyakitkan. Menyakitkan apa coba Bapak Ibu? Mentalnya. Enggak fisiknya gitu ya. Tapi dirinya mungkin di dalamnya tertekan. Gitu. Sanksi, konsekuensi, disiplin, kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya dia telat, dia harus, kita sudah bikin kesepakatan kalau telat denda 5.000 misalnya, ya harus terjadi. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi merupakan pilihan, memunculkan apa yang dia lakukan dari dirinya sendiri. Apalagi kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Nanti udah nyanyi gitu ya, apa yang terjadi? Cie bolon, cie bolon gitu ya. Iya, itu sampai seminggu. Ya, masih akan ingat. Cie, arik bolon. Ya, itu akan tetap seminggu. Ternyata ada dampaknya yang berkepanjangan. Enggak saat itu doang. Apalagi untuk anak-anak yang ekstra energinya. Bu, si bolon. Nah, mulai ada tumbuh lagi hal-hal baru akibat dari hukuman. Untuk konsekuensi mungkin dia tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nggak nyaman tapi disuruh denda goceng, ya uangnya tinggal goceng. Disuruh denda goceng, tapi kan hanya saat itu. Gitu ya. Tidak ada lebihnya, hanya untuk saat itu saja. Bayar goceng, setelahnya apakah kita akan nyebut si goceng? Tidak. Karena kesepakatan itu terjadi untuk semua. Kesepakatan yang di awal untuk konsekuensi itu dirangkum dengan semua bersama teman-temannya. Gak akan ada yang ngeledek si goceng.
Tapi kalau yang tadi, hukuman itu akan diledek, meledek terus-terusan sampai ada hukuman baru untuk orang yang baru. Ya. Terus gimana untuk restitusinya? Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ya nak, gak apa-apa kamu tidur di kelas, wajar ngantuk. Tapi kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan ke depannya? Itu mengajukan pertanyaan ternyata. Biar si anak yang jawab, biar dia bertanggung jawab atas apa yang dia sampaikan. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ya, adil. Nanti dia akan nuntut. Kalau ada temennya dia yang telat, buat tuh bu, tah nyanyi oke tuh bu. Ya nggak? Buat tuh bu, kita nyanyi oke. Tapi tong balonku bu, udah lumbing, pakai bu gitu. Nanti ada lagi temennya ngejek, si kudu. Iya kan? Iya kan? Itu. Kemudian sanksi atau korban bisa diabaikan. Maksudnya bisa diabaikan karena tidak berkepanjangan. Dia akan, ya sudah duduk kembali. Ketika ada anak baru, dia konsekuensi baru, ya sudah. Konsekuensinya akan berjalan, sudah. Tidak akan berkepanjangan. Bagaimana dengan restitusi? Restitusi, korban mendapatkan ganti. Ganti apa di sini? Dia yang tadinya merasa ini salah. Oh, ternyata ini juga benar pada pandangan tertentu, tapi ada yang jauh lebih benar atau lebih baik untuk dilakukan. Karena sejatinya manusia mah tempat salah. Pasti gitu. Ya. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi hanya tidak nyaman saja. Kalau dihukum itu dia merasa saya dihukum, itu akan tersakiti. Kemudian kalau yang restitusi, dia akan mendapatkan penguatan. Oh iya, kemarin dipanggil sama Bu Nike soalnya tidur di kelas. Tapi nggak apa-apa sih kata Bu Nike, nggak apa-apa kalau emang kurang sehat mungkin ditempatkan yang lain atau dikurangin main gamenya, seperti itu. Dia dikuatkan. Tapi dia harus sadar bahwa itu kesalahan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Apa yang terjadi ketika sudah dihukum? Nyanyi bulun sama kudu. Nanti kan ketika dia diejek, naon sih? Ih. Atau misalnya si kudu. Pendek deh. Itu ternyata dia akibat dari tersakiti. Ya. Ada kok, jangankan orang lain, saya aja itu. Saya suka rada jadi bad mood dan kesal sendiri ketika ada orang yang mulai menghukum dan merasa bahwa memberikan sebutan tertentu untuk saya, karena menurut saya itu menyakiti diri saya sendiri. Gitu ya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Biasanya untuk konsekuensi dia merasa bahwa ya sudah, tidak perlu diperpanjang, tidak perlu dikuatkan lagi. Kalau yang restitusi adalah masalah terpecahkan. Jadi kalau misalnya di restitusi, dia tidak akan ada perilaku tambahan, tapi mungkin akan mengarah pada hal yang baik. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nih, saya masih salah sangka tentang hal ini. Saya pribadi selalu berpikir kalau anak nggak takut sama gurunya, gimana kita akan diterima oleh murid? Gimana anak akan patuh sama kita? Sebagai alumni POC ya, atau didikan yang sangat keras dari guru SD, SMP, dan SMA-nya, itu sangat membekas di diri saya. Jadi kalau misalnya saya nggak tegas, tidak galak, tidak memberikan hukuman kepada anak, gimana saya bisa ngajar untuk diterima oleh anak? Itu saya masih. Tapi setelah belajar ini ya berubah. Ternyata memudahkan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru kalau konsekuensi.
Misal, oh minggu kemarin si A telat, minggu ini tidak. Karena dia sudah tidak konsekuensi, tidak bayar. Oh minggu depannya telat, itu juga konsekuensi lagi kan, muncul lagi. Kita monitoring biasanya sebulan kan, gitu ya, kehadiran anak. Oh dalam sebulan dia tidak masuk 4 kali karena sakit, itu bentuk monitoring. Konsekuensinya apa? Bisa jadi kan dipanggil orang tuanya atau home visit, gitu. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Nah, di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia tahu hal itu salah, guru mengarahkan, belajar bertanggung jawab oleh si murid. Kalau yang tadi hukuman kan, guru tuh ngerasa bahwa kalau misalnya kamu nggak takut atau tidak patuh, nggak akan jalan nih belajar. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berkelanjutan pada kehidupan nyata. Betul ya? Kalau misalnya jam pelajaran matematika di saya berlaku hukuman A, B, C, D, hal itu tidak berlanjut lagi pada pelajaran biologi. Ya. Atau misalnya di sini tidak apa ya? Yang ada hukuman rata-rata karena kita sudah mulai menerapkan restitusi ya di sekolah kita. Jadi sudah mulai konsekuensi di sekolah kita tidak lagi hukuman tapi berbentuk poin. Jadi kalau poinnya nambah dia ada konsekuensi jelas yang memang diketahui oleh semua. Nah, kemudian di sanksi atau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah itu ternyata membiasakan mereka berpakaian rapi pada momen-momen tertentu. Misalnya mau ngelamar kerja kan nggak mungkin pakai kaos, ya nggak? Kalau misalnya dia mau ke kondangan nggak mungkin pakai baju bola, kecuali yang sekarang lagi tren ya Bapak Ibu. Beda itu mah. Itu mengikuti zaman. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau di restitusi adalah dia memikirkan bagaimana masalah ini diselesaikan dengan waktu yang panjang. Jadi hasilnya bukan hari itu saja, tapi berkelanjutan. Jadi nggak cuma anak minta maaf hari itu, tapi seterusnya dia tidak mengulangi. Peraturan adalah titik-titik kamu harus. Kalau konsekuensi biasanya kita nanya ya, apa peraturannya kalau hari Jumat? Atau mampukah kamu melakukannya? Mampu, terima kasih. Atau misalnya hari Senin, apa peraturannya hari Senin? Menggunakan seragam apa hari Senin? Bisa nggak kamu lakuinnya? Tapi kalau restitusi, apa yang kamu yakini untuk hari Senin? Pakaian yang seperti apa yang harusnya digunakan yang kamu percaya untuk di hari Senin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid anak membenci peraturan. Ya, aturan itu ternyata dibuat untuk ayo, kalau kita nanya sama anak, peraturan dibuat untuk dilanggar. Ternyata bentuknya ya betul bahwa anak membenci peraturan. Iya kan? Iya kan? Gitu. Itu adalah slogan yang lama, tapi ternyata membuktikan bahwa itu dibenci oleh anak-anak. Tapi bagaimana dengan konsekuensi yang sekarang juga berjalan di sekolah kita? Anak lebih menghormati peraturan. Peraturan sekolah A. Kalau melanggar ada konsekuensinya poin. Kalau poinnya bertambah terus ada konsekuensinya. Hasilnya mau ngapain, gitu ya. Nah, kalau di restitusi adalah anak atau murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau misalnya dia nggak harus tahu aturannya, tapi dia akan tahu bahwa itu adabnya.
Bapak Ibu? 1, 2, 3. Apa tuh? Apa coba? Yang mana konsekuensi? Tuh. Tuh. Kalau hukuman? 2. Kalau restitusi? Sisa. Yang kedua. Iya. Iya. Flash area 10 menit. Restitusi. Ya, rest area kan disuruh kita nggak boleh lama-lama ya, Bapak Ibu. Nah, kita cek ya. Ternyata ini pun Oh, iya. konsekuensi. Kehilangan jam. Ya, belum sampai ke restitusi, dia hanya sampai ke konsekuensi. Betul. Konsekuensi dari menumpahkan air di meja itu adalah membersihkannya. Kan kesenggol, ada konsekuensi harus dibersihin dong, gitu ya. Kemudian ini hukuman karena tidak selaras apa yang dilakukan, apa yang diperintah dengan apa yang dia lakukan kesalahannya. Kan kesalahannya nggak pakai masker, harusnya disuruh ngapain Bapak Ibu kalau konsekuensi? Pulang lagi bawa masker. Bisa. Atau harus langsung menggunakan maskernya. Beli masker hari ini. Itu konsekuensi. Jangan produk dijadikan masker gitu ya. Karena akan beda kekuatannya. Ya kan anak ternyata di dalam kesempitan dia ada aja idenya gitu. Apa aja dipakai masker gitu. Kemudian ada yang ini juga konsekuensi ya Bapak Ibu. Kehilangan 10 menit jam pelajaran istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat sesuai dengan keterlambatannya itu 10 menit. Iya, ternyata konsekuensi itu harus sesuai. Kalau emang dia lewat, ya dia harus sampai jalan. Sama seperti kalau kita mengerjakan LMS ya. Kalau Bapak Ibu yang pernah atau misalnya yang kemarin tes, banyak tes ya, anak-anak juga tes. Walaupun waktu mereka mulai jam 8 teng, tapi ketika mereka login jam 8 lewat 2, pasti dia selesainya jam 10 lewat 2 gitu. Karena memang sesuai waktunya. Karena dia telat 2 menit, ya dia harus melebihkan 2 menit. Kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kita butuh apa? Makan, minum, healing, betul. Shopping, ya. Apalagi? Duit, ya. 50 dasarnya adalah makan, minum, shopping, healing, duit. Masya Allah. Kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia. Tidak perlu uang itu. Tentang Betul Bapak Ibu, duit itu untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Ya nggak? Kita butuh uang untuk bertahan hidup karena makan minum sekarang nggak gratis. dan seluruh uang sendiri. Romantis, Masya Allah. Ya, kemudian kita juga butuh bertahan dengan kasih dan sayang yang tulus. Perlu duit juga sih. Ya, perlu duit juga. Bertahan itu ya. Ya, karena biasanya untuk memberikan kasih sayang itu tergantung dari uang. Iya. Katanya. Ada uang apa disayang? Ya. Lalu tenang. Ternyata terus apalagi kebebasan. Kita perlu tadi di posisi kontrol kita harus memiliki kontrol diri kita sendiri yaitu kebebasan terhadap apa yang mau kita pilih. Kemudian kesenangan healing, shopping. Kita ada kesenangan emak-emak. Shopping mancing. Ya kalau bapak-bapak biasanya hobi ya mancing, musik gitu ya, atau riding itu butuh bentuk dari kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Dan terakhir adalah penguasaan, power. Kalau kita punya kontrol terhadap diri kita sendiri, tapi kita nggak punya power terhadap diri kita sendiri, itu tidak akan terjadi. Power ini menjadi kekuatan yang dahsyat
ruang untuk bertahan hidup? Tidak. Ya, gitu. Ternyata ini tuh sudah kita jalanin gitu ya. Untuk bertahan hidup itu kita butuh power, butuh kesenangan, freedom sama kasih sayang dan rasa diterima. Biar apa? Survival. Biar bisa bertahan hidup. Ya, betul. Apa tuh yang pertama? Aku juga pengen. Iya, jangan dibayangin anak SMA ya Bapak Ibu, dibayanginnya anak TK gitu, sama anak SD kelas 1 atau kelas bawah gitu. Bayangnya. Iya, kalau kebayang anak SMA. Jadi serem ya. Jangan kebayang, itu jadi kebayang. Itu dilarang orang semakin akan melakukan. Itu power of words. Ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Senang. Ya, kesenangan. Karena ada kata senang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ih, kamu mah gak dikejar, kamu gak disayang. Tidak ketiga. Yang ini. Loving. Apa itu? Loving. Atau kasih sayang. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Entry. Freedom. Oh, senang dulu 3% ini. Jadi tugas. Atau gini jawabannya misalnya gini. Ada anak yang iseng. Jawabannya nggak apa-apa bu. Dia ngejailin temennya di kelas. Nggak apa-apa bu, aku mah iseng aja. Itu untuk apa berarti? Senang enggak ini? Anak sekarang nggak akan bilang, kan seneng bu aku ngeliat dia nangis. Enggak, iseng aja sih bu. Gitu. Iseng. Ternyata itu kebutuhan dasar anak. Kalau anak SMA biasanya apa yang terjadi? Kalau dia butuh kesenangan di kelas, main game. Kalau ada anak yang celotak-celotuk, kira-kira kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Kebebasan. Kasih sayang. Sabar ya. Sabar. Ingin disayangi. Ternyata Beloging. Kayak gitu ya. Satu tiga. dia ingin disayang. Jadi kalau misalnya celotak-celotuk tuh ternyata dia ingin diperhatikan. Beloging. Diterima. Iya, dan kita harus memberikan kebutuhan dasar itu. Apresiasi misalnya nyeletuk ya kayak kalau dulu ada ya namanya anak gitu Revanza, Masya Allah itu luar biasa menghidupkan suasana dan kita harus apresiasi itu agar kebutuhan dia terhadap kesenangan itu terpenuhi. Seperti aku sayang kamu. Oh, kemana itu mah? Nah ini keyakinan kelas atau sekolah. Kelas bawah. Apa sih keyakinan? Kepercayaan. Keyakinan. Kira-kira. Atau gini, apa keyakinan ibu bapak di sekolah kita? Muslim. Kasihan bapak yang ya keyakinan itu misalnya apa sih? Lihat dulu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Masih ada. Biar selamat. Iya. Biar keselamatan. Iya. Iya, biar nggak ditilang, bisa jadi kan? Ya. Wah, iya. Biar Apa? bisa. Hal yang dianggap benar bisa jadi. Kira-kira apa sih keyakinannya? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini waktu zaman COVID? Biar aku masker. Sini nggak kopi. Ya, terhindar ya. Nah, mengapa harus keyakinan, mengapa
Kayak tadi, kita kalau sudah yakin menggunakan helm itu bukan cuma peraturan, tapi yakin bahwa kalau kita pakai helm, kalau cilaka untuk keselamatan tidak terlalu parah, itu yakin. Jadi mau misalnya cuma ke gang depan gitu ya, pakai helm, itu sudah jadi keyakinan. Bukan kepercayaan ya Pak, beda. Beda nanti, beda yakin ke Allah gitu. Beda lagi ceritanya nanti. Nah itu yakin. Nah ternyata keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Untuk keselamatan Bapak Ibu pengendara motor, mohon menggunakan helm untuk pengendara maupun yang dibonceng. Masih bisa. Bapak pakai dua gimana? Ya, ya. Itu kan awalnya tersurat. Itu tersurat keyakinannya adalah menjaga keselamatan. Kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Banyak kok kita temuin di kota-kota besar atau kota-kota kecil seperti Cicurug City gitu ya, tidak menggunakan helm banyak. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada yakin nggak bakalan cicilan? Iya. Kan yakin. Yakin, aku yakin mereka gitu ya. Iya betul. Jadi seorang yang akan lebih tergerak atau bersemangat, mau ada polisi, mau tidak ada polisi, dia sadar akan keselamatannya diri sendiri, dia akan menggunakan helm. Mau ada guru atau tidak, ada pengawas atau tidak ada pengawas, dia paham bahwa mengerjakan soal itu adalah bentuk dari kejujuran terhadap diri sendiri. Itu keyakinan. Tapi kalau anak yang gak yakin, wah gimana gitu ya, akan melihat situasi karena dia belum yakin sama nilai kebajikan yang ada di dalam setiap ulangan. Begitu. Langkah-langkahnya gimana? Untuk yakin, ya yakinkan aku. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah, di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kesepakatan kelas. Iya, nanti muncul dulu kesepakatan kelas. Ya, kamu mau kelas yang kayak gimana? Biasa. Bisa, saya nih. Bu Karisma pengen kelas yang seperti apa? Yang Ada C-nya. Ada sih. Yang disiplin. Pak Imam pengen kelas yang seperti apa? Yang bahagia. Masya Allah bahagia gitu ya. Seperti SpongeBob bahagia. Masih gratis. Iya. Kalau Bu Mary gimana kalau di sekolah? pengen yang nyaman. Yang nyaman. Ya, itu adalah harus tahu dulu, disepakati dulu. Atau misalnya ada murid misalnya, saya nggak mau ada yang saling mengejek nama orang tua gitu ya. Ada, karena misalnya nama orang tuanya selalu diejek dari kelas sebelumnya. Jangan. Iya. Gitu ya. Itu ada, ternyata perlu pengungkapan Ini dari tidak anak-anak. zaman kolonialisme nggak ada. Oh iya. Ya, jadi perlu yang namanya anak mencurahkan apa yang dia impikan di kelas untuk disepakati bersama-sama. Karena setiap anak punya kondisi yang berbeda. Kemudian gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi, misalnya, saya memimpikan kelas yang bersih. Berarti kan kalimat negatifnya pasti dilarang buang sampah di kelas atau dilarang buang sampah sembarangan. Itu harus diganti dengan kalimat positif. Ayo buang sampah sembarangan. Ayo buang sampah pada tempatnya. Iya. Seru ya. Ya, betul. Jadi digantinya adalah ayo buang sampah pada tempatnya atau ayo kita jaga kebersihan kelas. Ya, dirubah. Kemudian ajak warga kelas atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nah, baru keyakinan inilah
dimasukkan dalam daftar disepakati. Kalau dari kebersihan, itu kan kebersihan. Berarti nilai yang ingin disepakati apa? Masukin hadis. Tuh ya. Sebatan. Iya. Nah, berarti kan kalau misalnya tadi ingin kelas yang nyaman, berarti apa yang kita yakini? Kami meyakini dengan kelas yang nyaman akan belajar dengan nyaman. Bentuknya apa? Menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas. Itu nilai keyakinannya dulu. Tapi nggak muncul langsung yakin weh. Yakin kelas kita akan disiplin. Ya yakin akan disiplin teh apa dulu yang mau didisiplinkan? Ya, karena tahapan disiplin saja banyak. Tidak terlambat. Ya, terus apalagi tidak mengganggu temannya. Itu bentuk disiplin. Berpakaian sesuai dengan aturan, itu disiplin. Gitu ya. Dimasukkan ke daftar yang disepakati. Nah, sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, hanya 3-7 prinsip. Hal-hal yang besar saja kami meyakini dengan kelas yang disiplin akan membentuk pribadi yang teratur terhadap keyakinan masing-masing. Terus dengan kami meyakini bahwa dengan menjaga kebersihan di kelas membuat kelas yang nyaman akan membuat belajar pun nyaman. Kami meyakini dengan saling menghargai satu sama lain akan tercipta saling peduli satu sama lain. Udah cukup Bapak Ibu, gak usah banyak-banyak. Kita ngambil minimal aja 3 gitu. Tapi kan dari hal-hal tersebut itu banyak bisa kita turunkan kembali. Setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan meyakini keyakinan tersebut termasuk guru dan warga kelas. Jadi ini ya keyakinannya, deal, harus deal. Enggak. Gimana? Kembalikan lagi ke mereka. Sepakat? Sepakat, Bu. Yakin? Yakin. Oke? Yes. Tanda tangan, yes. Dan Ibu Buki tanda tangan. Biasanya bisa tuh di bawahnya. Tanda tangan semua. Bisa dicetak X banner? Boleh. X banner, bawahnya tanda tangan. Setiap anak. Karena apa? Berarti dia akan mengikuti keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Jadi bisa nanti ketika dia merasa, oh saya sudah melakukan hal yang salah. Apa nih keyakinan yang salah? Oh tadi saya buang sampah ke kolong meja. Oh saya berarti sudah tidak melanggar keyakinan yang sudah dibuat. Ini juga bisa diterapkan di sekolah. Sehingga bisa melibatkan siswa atau siswi di sekolah untuk tahu bahwa sepakat keyakinan sekolah kita apa, sesuai dengan apa yang mereka rasa. Sekolah apa sih yang kalian yang kalian bikin impikan atau nyaman? Oh Bu, saya pengen ada AC semua kelas. Baik, itu kan bentuk yang kenyamanan. Itu kan baru muncul dari tahap awal, tapi belum pada tahap akhir. Tahap awal itu kan menggali dulu apa sih yang bikin dia enak atau nyaman untuk di kelas, untuk dia jalani kehidupan pembelajarannya. Ya. Nah, misal ini hasil keyakinan kelas 5. Hasil keyakinannya adalah bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ini juga berlaku kok bisa kayak anak SMA. Ya, kadang kan gitu ya.
tahun sampai 21 tahun. Jadi anak SMA itu masih anak-anak. Iya. Ya, kalau nanti disebut bukan anak-anak, kapan? 22 tahun. Wajar kalau misalnya tingkahnya mirip. Ih, kamu jika berapa SD dan memang masih anak-anak. Bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman. Kita masuk ke posisi kontrol dulu. Tadi posisi kontrol saja terhadap dirinya sendiri. Sekarang kontrol guru. Kira-kira guru itu sebagai apa aja sih? Bisa jadi apa aja? Orang tua, sahabat, penghukum. Dua lagi nih, Pemberi informasi, informan gitu ya. Iya kan kalau libur dari siapa tahunya gitu ya? Pasti dari guru. Pentransfer ini. Pentransfer ilmu. Kita lihat. Ternyata ada menjadi penghukum, pembuat merasa bersalah atau pembuat bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sudah di mana sih kita saat ini? Semua. Betul, betul. Kita memposisikan kontrol kita tergantung kondisi yang ada. Situasinya gimana? Kadang jadi penghukum, kadang jadi teman. Kamu tahu nggak? Gitu ya? Atau kamu mah salah wae. Kamu mah naon sih kikituan? Kikituan teh misalnya coret-coret gitu ya. Kemudian pemantau. Pemantau biasanya kita hanya anak ini teh kalau jam pelajaran kita suka bercanda. Masuknya cuman dalam 1 bulan masuknya 2 hari gitu ya. Iya, yang ngumpulin tugas si A, si B, si C gitu ya. Iya, yang sering izin ke A itu kita camkan kadang. Walaupun kita cuman mantau, iya boleh. Iya boleh. Iya boleh. Padahal lihat, anak-anak kecai teh gitu ya. Terus ada yang namanya manajer. Manajer itu kan kita suka kepo ya. Bener nggak Bapak Ibu? Kita perlu kepo. Mengatur kelas. Iya, mengatur kelas itu harus dengan kepo. Misalnya, kita nanya sama anak, teman kamu kenapa nggak masuk? Sakit apa? Udah ditanya belum? Sakitnya tipes. Udah berobat belum? Belum hadir. Karena belum hadir, betul ya? Iya. Seperti apa sih? Ada guru berbuat, guru berkata, ini hasilnya. Nah, ternyata ada namanya motivasi eksternal itu dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Kemudian ada identitas gagal, motivasi intrinsik itu adalah manajer. Kemudian ada identitas gagal di menghukum dan pembuat merasa bersalah. Apa yang disebut identitas gagal adalah nanti si anak ini merasa gagal dengan kontrol guru yang tersebut. Karena tadi yang menghukum akan bisa menyakiti. Merasa bersalah itu jadinya insecure. Karena tadi si anak udah jawab tapi jawabannya salah, kita bilang salah jawaban kamu. Dia nggak akan berani lagi jawab, Pak. Dia nggak akan berani lagi ke depan buat bawa jawabannya, walaupun dia ngerasa itu benar. Bagus, tapi salah. Tapi kan nadanya seperti apa? Ada nadanya ternyata. Kemudian ada yang identitas berhasil atau sukses, bisa di teman, pemantau, manajer. Kemudian perilaku kontrol negatifnya ada di penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Perilaku kontrol positifnya ada di teman sama pemantau, tapi kontrol dirinya ada di manajer. Kita lihat lebih guru berbuat. Menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Cie yang kemarin jalan berdua. Cie nangkepnya kemarin. Ya kan suami istri gitu kan. Nah,
Kemudian kalau membuat rasa bersalah adalah berceramah menunjuk kekecewaan yang mendalam. Ibu kecewa sama kamu. Ibu nggak tahu kalau kamu tuh kayak gini. Ternyata gitu. Terus ada lagi teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Iya. Nada-nadanya lebih mendayu-dayu Bapak Ibu. Kalau teman nyindir bisa jadi nyindir tapi teman cie duaan. Atau misalnya kalau di penghukum biasanya, oh jadi ini yang kemarin. Ibu bercanda. Gitu ya. Atau pemantau hanya menghitung dan menghukum, mengukur. Itu guru berbuat. Nah kalau manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan, jadi tidak langsung ngejudging bahwa A salah, B salah. Dia harus menggali lebih dalam. Iya, kemarin itu siapa? Tidak langsungnya, cie jalan berdua. Enggak, tapi nanya, kemarin ibu lihat kamu berdua itu dengan siapa ya? Kepo. Iya kan jawaban anak-anak beragam. Dan kita harus siap dengan jawaban beragam itu Bapak Ibu. Harus sudah mengajukan pertanyaan 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Saya akan apa? Iya gitu ya. Karena kan buku. Kemudian berceramah kalau di pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu. Kecewa Bapak. Iya. Gitu ya. Kemudian kalau di teman, please bantuin atuh. Mau bantu Bapak nggak? Betul Pak, betul gitu. Ya sudah nanti ibu bantu kamu juga deh. Gitu. Itu teman. Kemudian kalau pemantau, kanannya apa peraturannya? Aturannya apa di sini? Datang pagi kan? Kenapa siang? Nah, nanti dia akan mengarah kepada penghukum. Tapi ada juga yang cuma mantau, nulis gitu ya. Tidak akan memberikan sanksi, diam. Tapi jarinya menunjukkan pergerakan yang optimal. Ya. Kemudian kalau manajer akan nanya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Apa yang kita yakini? Disiplin itu seperti apa? Disiplin itu adalah hal yang baik. Misalnya seperti itu jawabannya. Apa kamu meyakini hal tersebut? Saya yakin Bu, tapi saya lupa. Kan bisa aja jawabannya serandom itu ke anak. Kemudian hasilnya seperti apa? Kalau penghukum dia memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Tinalikeun eta gurunya. Sambil marah. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah, dia akan menyangkal, enggak Bu, bukan aku itu mah. Ibu kecewa sama kamu. Ibu percaya itu aku? Bukan. Gitu ya. Kemudian kalau teman ketergantungan, butuh gitu ya. Anak itu akan membutuhkan guru tersebut. Terus aja. Karena menurut dia ya yang bisa memenuhi hal-hal yang dia butuhkan ya guru tersebut, karena dia sudah jadi teman. Kemudian menyesuaikan bila diawasi. Nah ini pemantau, lamun ditinggali dirapihkan, mun ditinggali teu dirapihkan. Kalau tadi ada perasaan mendendam karena dihardik. Kalau pemantau dia tahu, oh dipantau. Walaupun guru tersebut tidak akan bicara sedikit pun, karena dia nyaman. Nah kalau di manajer menguatkan watak atau karakter. Kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya sendiri dengan karakter yang lebih kuat.
Kayak ada kasus deh. Tapi kita lihat dulu ya langkahnya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, pasti. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Sebagai contoh, kemarin saya merestitusi Galih karena dia tidur di kelas. Yang saya tanyakan adalah, menurut kamu tidur di kelas itu baik atau tidak? Jawabannya adalah baik. Iya, dia yakin bahwa tidur di kelas itu baik. Lanjutkan. Iya. Terus yang kita harus stabilkan apa? Betul, itu baik. Tapi apakah ada yang lebih baik? Nah, validasi kesalahannya. Ada Bu, nggak tidur di kelas. Kenapa kalau nggak tidur di kelas itu lebih baik? Ya karena bisa mendengarkan, memperhatikan guru menjelaskan. Berarti kalau tidur di kelas itu nggak baik. Dia akan memikirkan kembali ucapannya. Kita validasi kesalahan itu, ya betul kamu salah, enggak. Tapi kamu pasti punya alasan melakukannya. Terus kenapa kamu kemarin tidur di kelas? Ya ngantuk, kenapa ngantuknya gitu kan? Saya main game semalam itu, dia tahu itu benar atau enggak? Enggak Bu. Nah, itu harus mengalir sehingga identitas anak itu tidak berubah, malah akan semakin menguat. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa sih? Saya ingin jadi orang yang sukses Bu. Kira-kira orang sukses akan tidur di kelas nggak Bu? Enggak Bu. Nah, itu munculnya jawaban itu dari anak. Kita yang mengarahkan. Apakah anak itu akan merasa dipermalukan? Tidak. Dan bisa tidak segitiga restitusi ini dilakukan di ruangan terbuka? Bisa. Tapi pastikan bahwa kita hanya bicara dengan yang kita restitusi. Dan perlu ditawarkan juga Bapak Ibu. Tidak langsung kita, kamu saya restitusi ya? Enggak. Kamu perlu ngobrol nggak sama ibu? Iya. Atau misalnya kita yang nanya, ibu perlu ngobrol deh sama kamu sebentar. Ibu rasa yang kamu lakukan kemarin salah. Kita ngobrol dulu yuk. Untuk tetap menstabilkan identitas, jadi dia tidak dipermalukan di luar. Walaupun teman-temannya mungkin sudah mengejek, ya dipanggil kan gitu. Tapi kan setelahnya, enggak, biasa aja. Tapi dia tahu bahwa itu salah, karena dia sudah menyadari dengan jawabannya sendiri. Nah, ini studi kasus. Bisa dibaca ya Bapak Ibu, panjang. Ya, apa ya? Sebetulnya studi kasusnya ada Anto sama Bimo sedang bermain basket. Kalau kita biasanya apa? Futsal ya? Anak-anak luar biasa. Boleh dibaca dulu sebentar. Karena kasus-kasus yang sering kita temui tuh. Sudah Bapak Ibu? Pertanyaan pertama, apakah Ibu Suti melakukan restitusi? Iya. Oke. Bagian mana Bu Suti menstabilkan identitas? Pada kamu ada dua pada kamu.
Nih ya, Bener kiri. ke sini, ke sini. Ini ada Bu Siti. Ting ting gitu ya. Di kalimat berapa? Kemudian Ibu Siti bertanya kepada Anton, hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah? Paragraf 2 kalimat 2. Melakukan menstabilkan identitas dulu nggak, Bapak Ibu? Iya. Nih. Ini paragraf pertama tapi kayaknya bukan. Paragraf pertama. Membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Nah, ini jadi menstabilkan identitasnya adalah Bu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ya, dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Jadi tidak ada yang tadi, tidak boleh ada yang menang kalah, tapi win to win. Betul, yang kita lakukan itu salah, tapi hal yang manusiawi. Betul, bertahan itu benar, karena itu adalah hal yang penting untuk diri kita. Jadi tidak ada yang disalahkan di sini, baik itu Dino ataupun Anda. Kemudian tahapan kedua itu apa? Tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kesalahan. Di mana validasi kesalahan? Paragraf. Kedua. Paragraf kedua. Sebelah mana? Apakah ini bersedia? Bersedia. Nah ya. Kembali bertanya. Pertama, dilakukan untuk menyelesaikan tiga anjing. Gajah. Gitu ya. Mulai. Yang mana? Ya, memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan itu ada di terakhir menanyakan keyakinan. Tapi pasti sebelum itu ada di Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Kemudian akhirnya Bu Suti melanjutkan. Nah itu juga validasi kesalahan. Akhirnya pada di terakhir itu menanyakan keyakinan, bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. Dia mengangguk, menjawab apa yang harus dilakukan. Jadi si restitusi itu perbaikannya muncul dari anak, tidak muncul dari gurunya. Kalau menurut anaknya mau kayak gimana nih? Kamu kan udah ngelakuin ini, kira-kira mau perbaikinya kayak gimana? Itu. Dia muncul lah, Anto menjawab. Nah ini muncul dari anak. Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Saya akan sangat marah. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begitu. Terus tanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing tersebut? Ya, dari Anto dia ngerasa buat memperbaikinya, ya dia harus gimana nih Bu? Saya pulang nggak mungkin dong kayak gini. Terus tanya ke Dino, gimana caranya kalau mengganti 3 kancing yang copot? Dino berpikir sejenak, namun dia jawab, wah tidak tahu Bu. Saya lem kembali mungkin ya Bu. Gitu ya. Itu muncul ide bahwa dilem aja deh. Terus Bu Suti menanggapi kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja, bersediakah kamu? Betul, munculnya dari anak. Tapi apakah yang disolusikan sama anak itu akan memperbaiki atau tidak? Jadi bisa kita arahkan juga. Kalau misalnya dilem aja kan pasti nggak bertahan lama. Lebih baik langsung dijahit. Bisa nggak? Nanti dia akan menjawab sendiri. Dino tampak ragu dan menanggapi menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit? Gitu ya. Apakah kamu bersedia belajar menjahit? Lanjutin. Jadi jawaban dari anak itu yang kita lanjutkan. Bagaimana kita menggali dari anak. Hingga akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino
juga belajar menjahit dan memperbaiki kemeja. Belajar tanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Gitu ya. Sudah di akhir, budaya positif perlu ditanamkan sejak dini, dilatih secara terus-menerus sehingga dapat menjadikan kebiasaan baik tercipta di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Terima kasih, salam dan bahagia. Sama-sama.